warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski, STK 11807, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang food aditif atau bahan tambahan pangan. Food aditif atau bahan tambahan pangan yang biasa disingkat dengan BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan. Baik, jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang food aditif ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa fungsi dari food aditif. Fungsi food aditif yaitu yang pertama, mengawetkan pangan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Yang kedua, membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah, dan lebih enak di mulut. Yang ketiga, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan. Dan yang terakhir, menghemat biaya. Penggolongan BTP dan pengawet bahan makanan. Jadi pengawet bahan makanan umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Pengawet yang banyak dijual di pasaran dan digunakan untuk mengawetkan berbagai pangan adalah benzoat yang bersifat lebih mudah larut. Nah, zat pengawet terdiri dari zat pengawet organik dan zat pengawet anorganik dalam bentuk asam dan garamnya. Dilansir dari Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013, beberapa jenis bahan pengawet makanan yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan adalah ada 4 poin. Yang pertama itu asam sorbat dan garamnya biasa digunakan untuk mengawetkan wine, keju, roti, kue, serta daging. Yang kedua itu asam benzoat dan garamnya untuk menghambat pembusukan pada makanan asam seperti soda, jus lemon kemasan, saus salad, kecap, dan bumbu lain. Yang ketiga sulfit atau sulfur dioksida, mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada daging, buah, jus buah, sayur, sirup, wine, dan selai. Yang keempat itu nitrit dan nitrat, mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan menambah rasa asin serta memberi warna merah pada daging. Dan yang terakhir itu atau yang kelima adalah nisin, yaitu melawan berbagai jenis bakteri gram positif dan spora. Penggolongan BTP berdasarkan fungsinya menurut Peraturan Menkes Nomor 235 Tahun 1979, BTP dapat dikelompokkan menjadi 14, yaitu antioksidan, anti kempal, pengasam, penetral dan pendapar, enzim, pemanis buatan, pemutih dan pematang, penambah gizi, pengawet, pengemulsi, pemantap dan pengental, peneras, pewarna sintetis dan alami, penyedap rasa dan aroma, serta sekuesteran. BTP dikelompokkan berdasarkan tujuan penggunaannya dalam pangan, yaitu pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap dan penguat rasa serta aroma, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pemantap dan pengental, pengeras, sekuesteran, serta penambah gizi. Pewarna dan pemanis buatan. Nah, yang pertama itu pewarna. Jadi penambahan bahan pewarna pada makanan dilakukan untuk memberi kesan menarik pada konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Selanjutnya itu zat pemanis buatan. Nah, zat pemanis adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut. Nah, pemanis buatan yang sering ditambahkan ke dalam pangan dan minuman sebagai pengganti gula mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pemanis alami. Di antaranya yaitu rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis. Dia mengandung kalori lebih rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit gula atau diabetes dan harganya pun lebih murah. Pemanis buatan yang diizinkan digunakan dalam pangan ada 4. Yang pertama sakarin dan garam natrium sakarin, yang kedua siklamat dan garam natrium kalsium siklamat, yang ketiga sorbitol, dan yang terakhir aspartam.
Selanjutnya yaitu penyedap rasa, pengemulsi, pemantap, dan pengental. Nah, penyedap rasa, aroma, dan penguat rasa. Salah satu penyedap rasa dan aroma yang dikenal di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak dan yang terdapat dengan berbagai macam merek. Peranan asam glutamat yang terkandung dalam penyedap rasa adalah merangsang dan menghantarkan sinyal-sinyal antar ke otak. Kemudian pengemulsi, pemantap, dan pengental. Jadi fungsi dari pengemulsi, pemantap, dan pengental dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Nah, jenis pangan yang sering menggunakan BTP pengemulsi, pemantap, dan pengental adalah es krim, es putar, saus sardin, jam, jelly, dan sirup. Sedangkan bahan-bahan pengemulsi, pemantap, dan penstabil yang diizinkan digunakan dalam pangan adalah agar, alginat, dextin, gelatin, gom, karagen, lecitin, karbon sinetil, selulosa, pektin, dan fatty asetat. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat kerusakan sel dalam tubuh. Memiliki dua jenis fungsi apabila ditambahkan ke dalam produk pangan, yaitu fungsi nutrisi dan fungsi non-nutrisi. Antioksidan berperan penting dalam pangan, yaitu dia dapat mempertahankan produk, dia mencegah ketengikan. Fungsi nutrisi antioksidan, jadi dia itu dapat menghambat kerusakan sel tubuh, mencegah beberapa penyakit fatal seperti kanker dan tumor, dan dapat menghambat penuaan dini. Sedangkan fungsi dari non-nutrisi antioksidan yaitu menghambat reaksi oksidasi lemak yang mungkin terjadi di dalam produk pangan. Jenis-jenis antioksidan. Yang pertama, antioksidan alami, yaitu berasal dari tanaman dan ditambahkan dalam produk pangan bentuk tanaman aslinya maupun ekstraknya. Contohnya itu seperti tocophenol, beta-karoten, dan asam askorbat. Yang kedua itu antioksidan sintesis. Jadi merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Contohnya seperti butil hidroksi toluen, dan turner butil hidroksi buinolin. Selanjutnya yaitu pengatur keasaman. Nah, pengatur keasaman ini merupakan senyawa kimia yang bersifat asam dan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan dengan tujuan untuk bertindak sebagai bahan pengawet, memberi rasa asam, dan dia mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Anti kempal biasa ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Bahan anti kempal yang diizinkan digunakan dalam pangan yaitu aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium oksida, dan magnesium silikat. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung, sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Pengeras ditambahkan ke dalam pangan untuk membuat pangan menjadi lebih keras atau mencegah pangan menjadi lebih lunak. Bahan pengeras yang diizinkan digunakan dalam pangan seperti kalsium glukonat, kalsium klorida, dan kalsium sulfat. Squesteran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pada pangan sehingga memantapkan warna dan tekstur pangan atau mencegah perubahan warna pangan. Adapun dampak negatifnya yaitu tidak ada selera atau nafsu makan, penyembuhan luka yang lambat, kerontokan pada rambut, dan kesulitan dalam melihat di kegelapan, serta dia menurunkan produksi hormon pada pria.